Perintah Kaisar Naga bab 46. Tuan, pelakunya adalah kekasih dari Navarro, putra keluarga Quintan. Wanita itu adalah mantan kekasih Colin. Sekarang karena didukung oleh keluarga Quintan, merasa hebat sehingga meludahi Tuan Colin beberapa kali. Yuki membuka mulut menjelaskan. Keluarga Quintan besar sekali nyali mereka. Sekarang saya akan meminta penjelasan dari Robert Quintan, ucap Indrawan sambil menyerengit alisnya, menggebrak meja dengan keras. Akhirnya, dia mengerti mengapa Dev mengirim pesan supaya mengusir Robert Quintan. Ternyata mengalami bentrokan seperti ini dengan keluarga Quintan. Dan para hadirin juga langsung mengerti. Mereka tahu kali ini keluarga Quintan akan mengalami kesialan. Hubungan bisnis mereka dengan keluarga Quintan harus segera dihentikan. Tuan Hindrawan, jangan marah. Hal sepele seperti ini, saya sendiri bisa menyelesaikannya. Dev tersenyum ringan, sama sekali tidak diambil hati. Saat ini baginya, Navarro dan Sana kerdil seperti seekor serangga. Di luar hotel, matahari bersinar terik, membuat Navarro sedikit kesal. Kak Navarro, minum sedikit air. Sana memberikan sebotol air minum kepada Navarro. Navarro meminum air dengan tegukan besar, lalu mengelap keringat di dahi, lalu mengerutu pelan. Tidak diperkenankan masuk. Jadi untuk apa menunggu di sini? Gila. Meskipun mengeluh, tetapi Navarro tidak berani pergi. Dia takut ayahnya benar-benar akan menghentikan setengah tahun uang sakunya. Saat Navarro sedang meminum air, terlihat ayahnya berjalan keluar dari dalam hotel. Dalam hati Navarro berteriak girang. Segera berkata, "Ayahku keluar, pasti karena kita diizinkan masuk." Navarro segera membawa Sana maju untuk menyambutnya. "Ayah, mengapa kamu keluar? Apa karena kita diizinkan masuk?" Navarro bertanya antusias. "Masuk bokongmu, aku diusir keluar." Robert berkata kesal. Navarro terpana, lalu berkata, "Ayah, apa yang terjadi? Mengapa kamu diusir keluar?" "Mana ku tahu?" Robert melotot marah melihat Navarro. "Jangan di sini mempermalukan diri, ikut aku pulang." Datang dengan hati gembira. Sekarang terpaksa pulang dengan kecewa. Bahkan Navarro dan Sana tidak sempat melangkah masuk ke lokasi pesta. Pesta telah dimulai, dan setelah 2 jam kemudian, pesta hampir berakhir. Wajah setiap orang memerah karena alkohol, berbincang dengan gembira. "Dev, kapan kamu kenal Tuan Indrawan? Dan Tuan Indrawan sangat segan padamu. Kamu adalah bintang utama di pesta ini. Kamu tidak memberitahuku?" Akhirnya, Yuki mendapat kesempatan menarik Dev ke samping, bertanya dengan tidak puas. "Sewaktu itu, kamu buru-buru menarikku pergi, tidak memberitahuku kita akan datang menghadiri pesta ini. Setelah mengetahuinya, saya ingin memberimu sebuah kejutan." Dev tertawa berkata, "Kejutan ini besar sekali. Saat itu saya sangat ketakutan. Kamu jahat sekali. Lain kali tidak boleh menyembunyikan sesuatu dariku." Yuki meninju ringan dada Dev, sedikit menggoda. Dev segera menangkap tangan Yuki. Pandangan mata mereka beradu. Tidak ada komunikasi, juga tidak ada interaksi, hanya kontak mata. Dev mendekati Yuki dengan perlahan. Dia ingin menghindar, tetapi dia tidak bergerak. Hatinya sangat kontradisi. Melihat Dev mendekat, akan menciumnya, Yuki memejam kedua matanya, menunggu momen tersebut tiba. "Wajahmu terdapat sesuatu." Ketika Yuki menunggu momen itu dengan tegang, mendadak Dev mengucapkan perkataan seperti ini. Yuki membuka matanya, melihat Dev sedang tersenyum nakal menatapnya. "Jahat, tidak mau memperdulikanmu lagi." Yuki meninju Dev dengan keras, berlari pergi dengan wajah merona. Saat ini Juan melihat putrinya berlari pergi dengan wajah memerah, tersenyum sedikit lalu berjalan mendekat Dev. "Tuan Colin, apa rencanamu buat dirimu sendiri? Begini membuka perusahaan sendiri?" Juan bertanya pada Dev. Dev menggeleng tidak ingin. Sekarang Dev ingin berlatih, ingin segera meningkatkan kemampuannya. Tentang membuka perusahaan, melakukan bisnis, dia tidak begitu suka, juga tidak bisa. Bab 47. "Oh." Melihat Dev menggeleng kepalanya menolak tanpa basa-basi, Juan sedikit terpana, tapi dengan cepat tersenyum berkata,
Tidak apa-apa, Yuki itu. Jangan mengira dia seorang wanita, tetapi dia pintar berbisnis. Ada dia sudah cukup. Selesai berkata, Juan berjalan pergi. Dave melihat punggung Juan, tertawa tak berdaya. Dia tahu apa yang dipikirkan Juan. Yuki putri tunggalnya. Di kemudian hari bisnisnya pasti akan jatuh ke tangan Yuki. Jika dia dan Yuki benar-benar menikah, harus ada seseorang mengambil alih. Tetapi Dave tidak suka berbisnis. Waktu terlalu cepat. Setelah kenyang, para tamu bersiap meninggalkan pesta asing saling berpamitan. Tetapi di saat ini pintu ruang pesta mendadak dibuka oleh seseorang, diikuti oleh puluhan orang yang masuk. Tangan mereka menggenggam senjata. Pemimpin mereka berwajah beringas. Aura samar yang terpancar dari tubuhnya bisa diketahui dia adalah orang hebat. Melihat orang-orang yang mendadak menyerbu masuk, para hadirin terkejut. Air muka Indrawan langsung mendingin. Pengawal di sampingnya Berito langsung mencabut parang sepanjang 16 cm. Menghadang di depan Indrawan untuk melindunginya. Penjaga, mana penjaga keamanan? Juan melihat ada orang menyerbu masuk, berteriak keras, tetapi tidak ada seorang penjaga pun yang datang. Pak Tanaka, tidak usah berteriak lagi. Mereka semua tidak akan bisa masuk ke sini. Orang yang datang berkata dingin. Stanley, kamu mendadak menyerbu masuk. Apa maumu? Perlu diketahui, di sini sedang berlangsung pesta, digelar Pak Indrawan Pratomo. Juan berkata dengan keras. Ternyata yang datang adalah orang-orang dari geng Naga Api. Stanley melangkah cepat berjalan ke hadapan Indrawan, membungkuk dan berkata, Pak Indrawan, saya tidak bermaksud mengganggu. Saya datang untuk mencari Yansen. Saat ini, jemari tangan Yansen sudah terkepal erat. Sejak Stanley memasuki ruangan, dia sudah tahu yang mereka cari adalah dia. Yayasan Nusantara dan geng Naga Api adalah musuh bebuyutan. Mereka berdua juga bermusuhan. Hanya belum ada kesempatan untuk berkelahi. Biasanya, jika menghadiri sebuah acara, Yansen akan membawa serta banyak saudaranya. Tetapi, di pesta Indrawan kali ini, dia sedikit lengah. Tidak membawa anak buahnya. Dan masih ada satu alasan, ada Dave di sini, jadi membuatnya lega. Stanley pasti telah mendapat kabar, sehingga sekarang membawa orang-orangnya kemari. Kalau bisa membunuh Yansen, Yayasan Nusantara tidak memiliki pemimpin lagi, dan akan dengan cepat menelan geng Naga Api. Saya tidak peduli kamu mencari siapa, tetapi apakah kamu diizinkan sembarangan masuk ke pestaku? Indrawan berkata dengan wajah dingin. Tuan Indrawan, sudah kukatakan saya datang hanya untuk mencari Yansen. Saya terpaksa melakukannya. Ucap Stanley dengan nada bicara yang sopan. Kurang ajar. Indrawan menggebrak meja dengan keras. Kamu ingin bermusuhan denganku? Tuan Indrawan, saya tidak ingin bermusuhan denganmu. Tetapi saya juga tidak ingin melepaskannya. Kesempatan ini sangatlah langka. Lagi pula, pesta sepenting ini Anda hanya mengundang Yansen, tidak mengundangku. Kelihatan sekali meremehkan geng Naga Api. Stanley berkata dengan datar. Kelihatan dia tidak puas karena Indrawan tidak mengundangnya. Alasan Indrawan tidak mengundangnya karena dia dan Yansen saling bermusuhan. Jika dia datang, takutnya memperkeruh keadaan. Stanley, apakah kamu? Indrawan melihat Stanley tidak memberinya muka. Wajahnya langsung memerah marah. Tetapi belum selesai berkata, Yansen berjalan maju. Masalahku sendiri, saya sendiri yang menanggungnya. Kalau memang kamu mencariku, ayo kita duel. Selesai berkata, Yansen langsung mengambil ancang-ancang, bersiap menghadapi serangan Stanley. Bernyali, hari ini saya harus membunuhmu dan mengambil alih Yayasan Nusantaramu. Sambil berkata, Stanley berjalan maju menyerang Yansen. Bisanya jika menghadiri sebuah acara, Yansen akan membawa serta banyak saudaranya. Tetapi di pesta Indrawan kali ini, dia sedikit lengah, tidak membawa anak buahnya dan masih ada satu alasan, ada Dave di sini, jadi membuatnya lega. Stanley pasti telah mendapat kabar sehingga segera membawa orang-orang kemari. Kalau bisa membunuh Yansen, Yayasan Nusantara tidak memiliki pemimpin lagi dan akan dengan cepat menelan geng Naga Api. Saya tidak peduli kamu mencari siapa, tetapi apakah kamu diizinkan sembarangan masuk ke pestaku? Indrawan berkata dengan wajah dingin. Tuan Indrawan, sudah kukatakan, saya tidak hanya untuk mencari Yansen, saya terpaksa melakukan. Ucap Stanley dengan nada bicara yang sopan.
Bab 48. Kurang ajar. Indrawan menggebrak meja dengan keras. Amarah memuncak. Orang-orang yang hadir dikejutkan oleh amarah Indrawan. Melihat dia mengamuk, Benito yang berdiri di sampingnya langsung melompat keluar dan mendarat tepat di depan Indrawan. Stanley, tidak memberi Tuan Indrawan muka. Kamu sedang cari mati. Dari tubuhnya memancarkan energi permusuhan yang sangat kuat. Tulang-tulangnya bergemeretak. Stanley menghentikan serangannya, menyerengit alis menatapnya. Benito, jika hari ini terjadi pertarungan sengit, kamu tidak pasti bisa mengalahkanku. Lagi pula, saya memiliki puluhan bawahan di sini. Menang atau tidak, coba dulu baru jelas. Benito mendengus dingin, langsung mengambil ancang-ancang. Tuan Indrawan, saya tidak bermaksud bermusuhan denganmu, tapi kamu memaksa. Geng Naga Api tidak loyo. Paling-paling kita bertarung habis-habisan sampai waktunya semua orang yang berada di sini jangan harap bisa keluar hidup-hidup. Mata Stanley memancarkan sinar dingin. Kelihatannya memang sudah bersiap untuk bertarung mati-matian. Wajah Indrawan memerah. Sekujur tubuhnya gemetar marah karena provokasi dari Stanley. Di kota surau tidak ada orang yang berani tidak memberinya muka, dan hari ini Stanley mempermalukannya. Tetapi melihat puluhan anak buah Stanley yang beringas berdiri di belakangnya, Indrawan agak serba salah. Stanley sudah merencanakan semua ini. Jika hubungan mereka menegang, maka akan sulit untuk diselesaikan. Tuan Indrawan, hari ini biarkan saya dengan Stanley menyelesaikan semua ini. Kalian tidak usah turun tangan. Jansen tahu Indrawan serba salah. Selesai berkata, dia maju ke arah Stanley dan menyerangnya. Pukulan Jansen melayang, terdengar suara angin jeleset sangat cepat, kekuatan yang dikeluarkan juga sangat besar. Dia tahu bertarung dengan Stanley tidak boleh setengah-setengah. Stanley melihat Jansen menyerang duluan. Air mulanya memancarkan senyum dingin. Tidak menghindar, malah menghadang langsung menyambut serangan tersebut. Bam! Pukulan Jansen menghantam keras di dada Stanley. Sebuah serangan balik yang kuat membuat Jansen terpantul mundur 3 langkah. Sebaliknya, Stanley tidak bergerak sama sekali. Bahkan tidak cedera sedikit pun. Air muka Jansen sedikit memucat. Dengan tatapan terkejut, dia memandang Stanley. Kemampuan Stanley sudah meningkat banyak. Hahaha, Jansen, pukulanmu ini hanya seperti kelintikan. Jangan berhenti, lanjutkan seranganmu. Setelah ini mendongak kepalanya tertawa terbahak-bahak meremehkan Jansen. Jansen termasuk lelaki sejati. Mana bisa menerima hinaan dan tentangan Stanley di hadapan banyak orang. Teriakan marah disertai dengan terjangan ke arah Stanley. Kali ini tangannya menggenggam sebuah bangku kayu. Krak! Bangku tersebut menghantam keras ke badan Stanley dan langsung patah berkeping-keping. Dan Stanley berdiri di sana dengan sikap meremehkan, tidak bergerak. Jansen, Yingki Gonku sudah berhasil kulatih. Kamu tidak akan bisa melukaiku sekarang, giliranku. Selesai berkata, sebuah tendangan melayang ke arah Jansen. Jansen tidak sempat menghindar. Tendangan telat membuatnya terlempar keluar. Darah segar tersembur dari mulutnya. Tergeletak di tanah. Rasa sakit yang tak tertahankan menyebabkan raut wajah Jansen mengerikan. Melihat keadaan Jansen, Dev bangkit berdiri mengerut alisnya, tetapi dihalangi oleh Yuki. Kamu jangan memaksakan diri. Orang ini kelihatannya sangat lihai. Kamu mungkin saja bukan tandingannya. Yuki khawatir Dev bukan tandingan dengan Stanley, takut dia cedera. Dia tidak tahu hubungan antara Dev dan Jansen. Seberapapun lihainya Stanley, Dev tidak akan berpangku tangan. Dev belum sempat turun tangan. Indrawan sudah membuka mulutnya. Benito, beri dia pelajaran. Benito mengangguk, mengepalkan tinjunya, dan langsung menerjang ke arah Stanley. Menghadapi serangan Benito, Stanley tidak begitu santai lagi. Juga tidak berani lagi berdiri, tidak bergerak dipukul orang. Perlu diketahui, pukulan Benito dilihat dari tenaga maupun kecepatan lebih kuat dari Stanley. Sudah mencapai level sangat tinggi. Bab 49. Stanley memiringkan tubuhnya, berhasil menggeletak pukulan Benito, tetapi tidak membalas. Baliknya, berpaling kepada Indrawan. Tuan Indrawan, sudah kubilang tidak ingin bermusuhan denganmu. Kamu benar ingin memaksaku. Air muka Indrawan keruh membisu. Stanley dengan mudah menghindari pukulannya, membuat Benito merasa kehilangan muka. Amarah di hatinya membara. Jangan banyak omong kosong. Terima seranganku. Sebuah serangan pukulan belakang menyerang langsung ke arah Stanley. Jika pukulan ini mengenai sasaran, bisa diprediksi kepala akan langsung pecah.
Kedua mata Stanley membeku. Dengan marah berkata, "Kalau memang begitu, saya tidak sungkan lagi." Selesai berkata, Stanley mengulur tangan menangkap pergelangan tangannya, bergulat dengan Benito. Lalu sebuah jurus kait kiri dilayangkan ke arah Benito. Benito kaget, memiringkan kepalanya, diikuti dengan sebuah tendangan, ingin memukul mundur Stanley. Tetapi Stanley tidak berkelit. Tendangan Benito mendarat di dadanya. Getaran pantul yang sangat besar membuat Benito langsung bergetar dan terlempar. Dengan susah payah Benito menegakkan tubuhnya. Melihat ekspresi kaget orang-orang yang menonton amarahnya, "Bangkit Stanley, hari ini salah satu dari kita harus mati." Sambil berkata, dia kembali menerjang ke arah Stanley. "Berhenti!" Di saat Benito akan menerjang ke arah Stanley, mendadak sebuah bayangan muncul di hadapan Benito, langsung menghalanginya. "Kamu bukan tandingannya. Jika melanjutkan pertarungan ini tidaklah berarti. Saya saja yang menghadapinya." Dave berkata sambil menghalangi Benito. Benito merasa terhina, berkata tegas, "Minggir, dengan perwakanmu yang seperti ini, jangan-jangan hanya sebuah pukulan saja sudah mati." Saat ini Benito sudah kehilangan akal, mengucapkan perkataan yang kasar pada Dave. Dia lupa identitas Dave, yang bahkan Indrawan pun menaruh hormat. Tetapi Benito tidak pernah menyaksikan kehebatan Dave, sehingga dalam hatinya dia tidak begitu menaruh hormat pada Dave. Dia hanya memberi muka pada Indrawan saja. Di dalam seni bela diri, perkembangan berlangsung secara bertahap. Dave hanyalah pemuda berusia 20 tahunan. Bahkan jika sudah berlatih bela diri sejak berada di dalam perut ibunya, bisa seberapa lihai. Diam-diam keparat berani bersikap kurang ajar pada Tuan Cholin. Indrawan melihat Benito berkata kasar pada Dave, langsung memarahinya. Perlu diketahui, Indrawan jarang memarahi Benito dan tidak pernah menganggap Benito sebagai bawahannya. Tetapi cara Benito berbicara pada Dave hari ini membuat tidak berani membiarkan sikap Benito yang seperti ini. Benito menutup mulut, tetapi dari matanya tersirat bahwa dia tidak menaruh respek pada Dave. Dia takut pada Indrawan, bukan Dave. Saat ini Yuki maju dan menarik Dave, berkata, "Kamu jangan memaksakan diri. Kamu tidak melihat bahkan Yansan dan Benito juga bukan tandingannya. Kamu seorang yang belajar ilmu pengobatan, jangan ikut campur di sini." Yuki masih mengira Dave hanya mengerti tentang pengobatan, yang lainnya tidak bisa. "Hari ini adalah momen yang cocok. Saya harus melakukannya dengan baik. Kalau tidak, saya si anak miskin tidak pantas bersanding denganmu, nona muda." Mendengar perkataan ini, wajah kecil Yuki langsung merona malu. Ini pertama kalinya Dave mengucapkan perkataan ini di hadapan banyak orang. Bukankah ini sama dengan pengakuan cinta padanya? "Saya tidak peduli kamu bagaimana, saya hanya tidak ingin kamu mengambil resiko." Yuki menarik lengan Dave, tidak mengizinkan turun tangan. "Cepat mundur, pukulan tidak bermata, ini bukan soalnya kamu memaksakan diri." Benito melihat tujuan Dave adalah untuk pamer. Dengan wajah menghina berkata, selesai berkata, Benito kembali melompat, menyerang ke arah Stanley. "Hei, sudah kubilang kamu bukan tandingannya, malah maju untuk dipukul. Benar-benar keras kepala." Dave menggeleng, tak berdaya. "Jangan bicara lagi, cepat kembali." Yuki menarik Dave kembali duduk. Benito kembali melompat, tetapi karena terlalu maju, tendangan Stanley langsung mendarat di hulu hatinya. Darah segar mengalir keluar dari sudut bibirnya. Indrawan dan para hadirin melihat adegan ini